Sebelum memulai proyek, tim fasilitator proyek dapat melakukan asesmen untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan murid. Jawaban yang tepat untuk melengkapi di atas adalah sebelum memulai proyek. Dalam merencanakan modul proyek, kita akan menentukan alur kegiatan proyek. Pemerintah telah memberikan contoh alur kegiatan proyek dalam panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebagai pendidik, kita dapat merubah alur proyek sesuai dengan kebutuhan orang tua dan mitra. Pernyataan di atas adalah benar. Soal nomor 3. Dalam melaksanakan satu tema proyek, disarankan untuk memilih 2 atau 3 dimensi yang menjadi fokus. Pernyataan di atas adalah dalam melaksanakan satu tema proyek, disarankan untuk memilih 2 atau 3 dimensi yang menjadi fokus. Pernyataan di atas adalah pembuatan modul proyek bersifat fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan keadaan satuan pendidikan masing-masing. Berikutnya adalah beberapa komponen inti yang ada dalam modul proyek. Alur kegiatan proyek, tema, topik, dan dimensi, juga elemen dan sub-elemen yang dipilih, rubrik asesmen dan instrumen asesmennya. D. Semua benar. Soal nomor 5. Pak Luis melihat beberapa alur proyek yang dicontohkan oleh pemerintah, tetapi merasa butuh penambahan kegiatan proyek agar kegiatan murid memiliki waktu lebih pada kegiatan eksplorasi. Langkah apa yang bisa dilakukan Pak Luis dalam merancang modul proyeknya? Tidak perlu menambah kegiatan proyek. B. Menambah asesmen yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. C. Menambah pertemuan atau kegiatan pada sesi eksplorasi dalam modul proyek. D. Semua salah. Kegiatan proyek agar kegiatan murid memiliki waktu lebih, berarti jawabnya C. SD Merdeka telah melakukan asesmen diagnostik dan menyadari bahwa lingkungan sekolahnya dekat dengan sentra oleh-oleh daerah. Tim fasilitas proyek juga menyadari bahwa ada ketertarikan murid terkait dengan jajanan khas daerahnya. Terlebih lagi, banyaknya orang tua murid yang bekerja sebagai pekerja di sentra oleh-oleh tersebut. Tema apakah yang cocok diambil oleh SD Merdeka dalam proyek terkait dengan isu di atas? A. Kearifan lokal. B. Bangunlah jiwa dan raganya. C. Suara demokrasi. D. Bhinneka Tunggal Ika. Oleh-oleh daerah sebagai kata kuncinya, berarti kearifan lokal. Pak Kiki melihat beberapa modul proyek dalam platform yang disediakan oleh pemerintah. Ia memutuskan akan memodifikasi modul proyek yang sudah ada untuk disesuaikan dengan konteks satuan pendidikannya. Berikut adalah kondisi modul proyek yang sudah disediakan oleh pemerintah. 1. Modul proyek memiliki 5 dimensi.
2. Alur kegiatan proyek memiliki instrumen asesmen yang jelas dan terukur. 3. Setiap kegiatan sudah memiliki pertanyaan pemantik yang tepat sasaran. Dengan kondisi modul proyek di atas, apakah yang bisa Pak Kiki modifikasi sesuai dengan prinsip dan panduan proyek? Mengurangi dimensi yang ada menjadi 2-3 dimensi yang menunjukkan fokus utama proyek ini. Mengganti alur kegiatan proyek sehingga satu proyek dapat dilakukan dalam 1 tahun. Menambah dimensi menjadi 6 dimensi agar lebih holistik. D. Semua benar. Saya pilih yang A. Sekarang soal 1-7 sudah selesai, kita cek ulang jawaban. Klik kumpulkan. Selesai dan luar biasa, pemahaman Anda sangat baik.